Halo semuanya, di sini aku akan membuat diorama peraturan. Nah, tentunya ada alat dan bahannya ya. Yang pertama kita sudah sediakan print, mulai dari print untuk peraturan lingkungan masyarakat. Nah, ini dia nih. Dan yang kedua itu ada background peraturan untuk di rumah. Dan yang ketiga itu aku memakai peraturan untuk di masyarakat. Dan tidak lupa di sini saya mengeprint teks peraturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Mohon maaf itu Pak Batu tuh bukan media pembelajaran yang kita gunakan saat ini ya. Dan di sini ada objek peraturan di rumah, mulai menyapu dan sebagainya. Selanjutnya itu ada peraturan untuk di sekolah, dan bukan di sekolah aja tetapi di masyarakat juga ya. Cuman di sini saya menstempel masing-masing 4 sampai 5 aturan yang harus ditentukan. Dan di sini saya menggunakan stropom. Mohon maaf ini stropomnya bekas, memanfaatkan sumber yang ada atau bahan yang ada. Selanjutnya ada tusuk sate. Nih, tusuk satenya secukupnya aja sih. Selanjutnya itu ada kardus. Mohon maaf kardusnya itu bekas ya teman-teman, cukup 3 biji aja secukupnya, dan ukurkan dengan apa yang kalian inginkan. Selanjutnya ada gunting buat memotong, selasi ban hitam, dan sudah cukup. Bye. Mohon maaf kelupaan. Dan terakhir lem kertas. Lem apa aja sih yang saya pakai itu ada lem box. Bye bye. Kita terus langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita yang kardus 3 itu kita mau dilem menjadi 1 ya. Dilihat tutorialnya. Yang kedua itu 2 belah kardus itu kita sambungkan dengan menggunakan lem hitam yang sudah tadi kita sediakan ya. Nih caranya seperti ini. Dilihat, simak bareng-bareng. Disatukan dulu kedua belah pihak kardus dan kita buka lem hitamnya, terus lalu itu digunting ya teman-teman. Udah digunting, kita tempelkan ke dua belah pihak kardus yang sudah kita sediakan dengan ukuran yang terserah kalian mau ukuran apapun itu, yang penting cukup ya untuk membuat diorama peraturannya. Nah, dilihat tuh kita satukan dan kita tekan-tekan supaya lemnya itu merekat. Selanjutnya kita sambungkan kardus yang ketiga nih, dan kita rekatkan juga menggunakan lem hitamnya ke bagian yang belum terekat sampai ketiga kardus itu menjadi 1 dan berbentuk seperti masing-masing segitiga. Nah, jika ada bagian-bagian yang serasa belum pakem atau belum menerap, itu kita pakai lemnya lagi agar dasar untuk diorama peraturan kita itu tidak mudah copot, tuh diangkat-angkat juga tidak rusak ataupun tidak kemana-mana ya teman-teman. Selanjutnya dari kertas HPS untuk background tersebut kita tempelkan di bagian-bagian yang kardus yang sudah dilem. Bisa dilihat, disesuaikan ya teman-teman, dilem menggunakan lem yang sudah disediakan ya. Tuh saya menggunakan lem box atau lem kayu juga bisa, mau lem kertas juga bisa, yang penting si kertasnya itu tidak mudah copot. Begitupun yang sebelah kirinya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Selanjutnya sama seperti yang dilakukan sebelumnya, kita lem terlebih dahulu alasnya dan jadi. Dan di bagian pinggirnya tuh kan seperti ini ya teman-teman, kebuka ya, biar rapi kita langsung tilep saja ya. Nah, cara menilapnya kita lipat bagian sisi kertas dulu yang sebelah kanan, dan begitupun yang sebelah kiri kita lipat ya. Sudah dilipat, kita pakai lem bagian tengahnya supaya dari lipatan kanan dan kiri itu menyatu dan tidak mudah terlepas. Begitupun dengan sisi-sisi bagian yang lainnya, dilipat dulu dari kanan dan kirinya itu lalu dilem. Dari ketiga itu kita buat seperti itu berulang kali sampai selesai. Dan hasilnya akan seperti ini tuh, bisa dilihat
rapikan. Nah setelah itu kita supaya lebih rapi lagi dan tidak mudah goyang, kita selasi ban sedikit di bagian atasnya supaya terlihat rapi ya teman-teman. Bisa diikutin caranya mulai dari sebelah satu ke satu yang lainnya, dan semuanya kita menggunakan selasi ban hitam. Kalau misalnya kalian memiliki selasi ban putih itu bisa digunakan. Setelah dirapikan atasnya, kita langsung ke bawahnya menggunakan styrofoam yang saya gunakan. Mulai dari segitiga ya teman-teman, sesuaikan dengan ukuran yang sudah diukur ya. Setelah itu cara mengelemnya, lem bagian sisinya saja yang akan diterapkan di bagian background yang sudah disediakan ya teman-teman. Begitu pula dengan sisi lainnya menggunakan styrofoam dan menggunakan lem untuk diterapkan di bagian background yang belum terisi oleh styrofoamnya. Dan hasilnya akan seperti ini, tuh diputar-putar seperti itu. Dan ini dia hasilnya, mulai dari peraturan di masyarakat, backgroundnya di rumah dan di sekolah ya. Dan sekarang kita akan buat wayang-wayangan. Dari yang kita print tadi, kita gunting-gunting terlebih dahulu untuk membentuknya, dan hasilnya akan seperti ini tuh teman-teman tuh. Jadi dan sekarang kita buat wayang-wayangannya yang sudah kita potong tadi. Nah kertasnya dan tusuk gigi ditempelkan menggunakan selasi ban hitam yang sudah disediakan, lalu gunting. Setelah itu tusuk gigi kita satukan ke kertas yang sudah disediakan dan digunting tadi menggunakan lem, kita satukan. Nah jadi seperti ini semuanya, seperti itu, dan jadi seperti ini semuanya. Nah tuh, setelah itu kita memotong bagian teks yang sudah kita print mulai dari peraturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Digunting terlebih dahulu ya, dan hasilnya akan seperti ini. Ternyata salah, dan hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kalian punya styrofoam untuk memperkokoh teksnya, itu kita bisa menggunakan styrofoamnya, lalu kita lem di bagian pinggirnya untuk diletakkan di bagian diorama peraturannya biar enggak acak-acak. Jadi kita tahu, oh ternyata ini media diorama mengenai peraturan di sekolah, terus ada lagi sebelahnya di masyarakat dan di rumah. Ditempel di bagian sekolah. Dan di sini saya akan menerapkan di bagian sekolah. Nah, di sini ada tulisan school, berarti peraturan untuk di sekolah. Begitu pula cara yang sama dengan sebelumnya di bagian yang belum terisi teks, seperti peraturan di sekolah yang sudah dicontohkan, mulai dari peraturan di masyarakat dan di rumah. Itu caranya sama, kita menempelkan lem di bagian styrofoam atau bagian teks tulisan kita di bagian background yang sudah disediakan ya. Disesuaikan mana yang bagian tempat rumah, mana bagian tempat untuk masyarakat. Nah, sudah, jadi kita itu tidak bingung, oh ini ternyata peraturan di rumah itu seperti ini, peraturan di sekolah itu seperti ini, peraturan di masyarakat itu kayak gini loh. Nah sekarang, tadi kan kita sudah menempel ini nih, kegiatan atau aturan yang ada di masyarakat, sekolah maupun di rumah. Saya ambil contoh untuk peraturan di rumah itu ada berpamitan ketika berpergian, menyapu, membantu cuci piring, sama belajar. Kita tempel, kita taruh ini di bagian peraturan rumah. Nih, kan bawahnya kita menggunakan styrofoam. Nah, kita tempel di sini. Seperti itu, jadi seperti wayang-wayang ya. Nah, jadi seperti ini. Nih. Sekarang peraturan di sekolah. Tentunya kalau di sekolah itu kita pasti harus datang dengan tepat waktu.
Jadi seperti ini. Yang terakhir itu ada peraturan di masyarakat. Di masyarakat yang pertama itu ikuti kerja bakti. Yang kedua itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga itu mematuhi aturan lalu rambu lalu lintas. Dan yang terakhir itu kejujuran, tidak boleh berbohong. Nah, jadi seperti ini. Nah, cara menggunakan diorama aturan ini nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang cara menggunakan diorama ini kayak gimana sih? Nah, caranya kita masuk ke kelas, sudah itu kita tampilkan dan bertanya, apa yang kalian lihat di media diorama ibu gitu. Nah, pasti anak-anak menjawab, oh itu ada yang belajar, ada yang menyapu. Nah, jadi kita menggunakan diorama ini untuk menjelaskan peraturan di lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan rumah yang contohnya itu ada menyapu, membantu ibu cuci piring, berpamitan, terus yang terakhir sama belajar, dan masih banyak lagi. Ini itu cuma sampel atau contohnya aja. Nah, selanjutnya itu ada peraturan di masyarakat. Nah, jadi di sekolah, peraturan di selanjutnya itu ada peraturan di sekolah. Nah, kita ambil aja caranya. Oh, ternyata peraturan di sekolah itu yang pertama datang dengan tepat waktu. Nih, siapa di sini yang tadi datang terlambat? Kayak gitu. Dan disebutkan lagi yang lainnya, mulai dari memakai seragam yang sesuai dengan ketentuannya, terus masuk ke kelas dengan tertib, tidak terburu-buru, sama menghormati teman dan guru tentunya. Dan yang terakhir itu adalah peraturan di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil 4 peraturan ya tentunya. Ada yang pertama itu mengikuti kerja bakti. Nah, jadi kerja bakti di lingkungan mengenai kebersihan. Yang kedua itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, masih sama ya seperti yang pertama. Nah, kalau misalnya lingkungan kita terjaga, insya Allah kita akan tinggal di tempat yang nyaman tentunya ya. Yang ketiga, peraturan di masyarakat itu di sini ada mematuhi aturan lalu rambu lalu lintas. Nah, ketika kita ada di jalan dan menemukan rambu lalu lintas, contohnya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, dimana kalau misalnya lampu merahnya itu nyala, itu otomatis kita peraturannya itu harus berhenti. Kalau kuning itu hati-hati, dan kalau warna merah itu berhenti, kalau hijau itu berjalan. Nah, yang terakhir itu adalah kejujuran. Kejujuran itu yang paling pertama. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pernah melakukan satu kali kebohongan, itu semua orang itu tidak akan percaya lagi dengan apa yang kita katakan tentunya. Jadi mungkin cara menggunakan media pembelajarannya itu seperti itu, mulai dari peraturan di masyarakat, peraturan di rumah, ataupun peraturan di sekolah. Nah, mungkin ini adalah media diorama yang sangat simpel ya teman-teman, untuk belajar di kelas biar anak-anaknya itu mudah paham. Oh, ternyata peraturan di masyarakat itu bukan hanya peraturan tertulis aja, melainkan dengan peraturan tidak tertulis juga ya. Seperti itu.